Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Galang Novaldi dengan NIM akhir 185, dengan teman saya Ramanda Karim Primandika dengan NIM akhir 184, ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Fiksasi Nitrogen Simbiosis. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak relatif atau sulit bereaksi dengan unsur lain, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu diantaranya fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah dan terjadi karena terbawa oleh air hujan atau dengan fiksasi nitrogen. Nitrogen diperlukan untuk membentuk senyawa penting di dalam sel, termasuk protein, DNA, dan RNA. Ini merupakan contoh dari daur nitrogen. Tanaman harus mengekstrasi kebutuhan nitrogennya dari dalam tanah. Sumber nitrogen yang terdapat dalam tanah makin lama makin tidak mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga perlu diberikan pupuk sintetik yang merupakan sumber nitrogen untuk mempertinggi produksi. Tumbuhan membutuhkan nitrogen untuk membentuk asam amino yang akan dibentuk lagi menjadi protein. Selain itu, nitrogen diperlukan dalam pembentukan senyawa nitrogen seperti asam nukleat, DNA, dan RNA. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses yang menggabungkan nitrogen bebas dengan unsur lain secara kimia yang disebut penambatan nitrogen. Salah satunya adalah kegiatan organisme bersimbiosis yang dapat mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Fiksasian N2 utama adalah bakteri tanah yang hidup bebas, cyanobacteria atau gangga hijau biru, yang bebas hidup pada permukaan tanah atau dalam air. Cyanobacteria yang bersimbiosis dengan jamur pada lumut kerak, paku, lumut hati, lumut jantung, serta bakteri atau mikroba lain yang berasosiasi secara simbiosis dengan akar, terutama tanaman polong-polongan. Beberapa jenis tumbuhan bukan polong-polongan yang melakukan fiksasi N2 pada akarnya telah diidentifikasi. Pada spesies polong-polongan, yang berperan adalah spesies bakteri dari genus Rhizobium. Rhizobium adalah bakteri yang bertahan sebagai saporafit dalam tanah hingga menginfeksi akar rambut atau merusak sel epidermis. Respon rambut akar oleh invasi Rhizobium biasanya adalah mengelilingi bakteri dengan struktur seperti benang yang disebut benang infeksi. Namun pada polong-polongan, benang tersebut tidak terdeteksi. Jika polong-polongan ditumbuhkan pada tanah yang steril, maka tidak akan membentuk bintil akar dan pertumbuhannya perlu penambahan pupuk nitrogen dari luar. Jika tanaman ditumbuhkan pada tanah yang tidak steril, maka akan terbentuk bintil akar tanaman. Bintil akar tanaman dapat tumbuh normal tanpa harus diberi pupuk nitrogen dari luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ramanda Karim. Bakteri Rhizobium akan menghasilkan enzim yang merubah Na2 menjadi NH3, kemudian diubah menjadi NH4+. Bentuk nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman ialah NH4+ dan NO3-. Karena tanaman hanya bisa menyerap senyawa ion saja, NH4+ akan digunakan untuk membentuk asam amino. Bakteri Rhizobium menginfeksi akar Leguminosae melalui ujung-ujung bulu akar yang tidak berselulose. Karena bakteri Rhizobium tidak dapat menghidrolisis selulose. Rhizobium yang tumbuh dalam bintil akar Leguminosae mengambil nitrogen langsung dari udara dengan aktivitas bersama sel tanaman dan bakteri. Nitrogen itu
disusun menjadi senyawa nitrogen seperti asam-asam amino dan polipeptida yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan, bakteri, dan tanah di sekitarnya. Baik bakteri maupun legium tidak dapat menambat nitrogen secara mandiri. Bila rhizobium tidak ada dan nitrogen tidak terdapat dalam tanah, legium tersebut akan mati. Next. Metabolisme nitrogen. Sebagian besar tanaman mengandung 1-25% nitrogen dari berat keringnya. Nitrogen dalam tumbuhan terdapat dalam bentuk antara asam amino, protein, amida, klorofil, alkaloida, dan basa nitrogen atau purin dan primidin. Nitrogen yang terdapat dalam atmosfer bumi kurang lebih 78%, tetapi di tanah hanya sedikit terkandung nitrogen. Walaupun di atmosfer banyak mengandung nitrogen, suplai untuk organisme tertentu, terutama tumbuhan, sering kurang karena hanya mikroorganisme tertentu saja yang mampu mengasimilasi molekul. Next. Berikut adalah mikroorganisme yang mampu mengasimilasi molekul nitrogen. Pertama, mikroorganisme yang hidup dalam akar tumbuhan tertentu dan membentuk bindel akar. Misal akar tumbuhan polong-polongan dengan bakteri rhizobium sebagai simbiosisnya. Kemudian ada akar bukan polong-polongan seperti Alnus, Miseria sebagai simbiosisnya adalah Actimycetes. Kedua, bakteri tanah heterotroph tertentu yang hidup bebas. Misalnya Clostridium pasteuranium atau aerob dan Azotobacter atau anaerob. Ketiga, bakteri berfotosintesis. Misalnya Rhodospirillum rubrum. Keempat, beberapa ganggang hijau berfotosintesis. Misalnya nostoc, anabaena, dan oscillatoria. Nitrogen yang berasal dari tanah sebagian besar berupa bahan organik yang berasal dari hasil pembusukan organisme. Sedangkan lainnya berasal dari pelarutan batuan, air hujan, serta aktivitas dari gunung berapi. Sebagian besar tanaman menyerap nitrogen dalam bentuk-bentuk tertentu, yaitu nitrat, amoniak, nitrogen organik, dan molekul nitrogen. Hanya sedikit tumbuhan yang dapat menyerap keempat bentuk nitrogen tersebut. Meskipun sebagian besar tumbuhan menggunakan nitrat, beberapa tumbuhan dapat mengasimilasi amoniak dan bentuk-bentuk nitrogen organik tertentu. Berikutnya ada anabolisme nitrogen. Terdiri dari dua, yaitu amonifikasi, terjadi karena pembongkaran asam amino oleh mikroorganisme. Reduksi dari nitrogen menjadi amoniak atau ion-ion amonium. Berikut adalah reaksi amonifikasi. Berikutnya ada nitrifikasi. Terjadi karena pertolongan bakteri nitrit dan bakteri nitrat. Prosesnya melalui dua tahap oksidasi biologi, yaitu perubahan amonium menjadi nitrit yang dibantu oleh bakteri nitrosomonas dan perubahan nitrit menjadi nitrat yang dibantu nitrobakteri. Kesimpulannya, fikasi nitrogen adalah proses yang menggabungkan nitrogen bebas dengan unsur lain secara kimia yang disebut penambatan nitrogen. Salah satunya adalah dengan kegiatan organisme bersimbiosis yang dapat mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Rhizobium bertahan sebagai saporafit dalam tanah hingga menginfeksi akar rambut atau merusak sel epidermis. Bakteri rhizobium akan menghasilkan enzim nitrogenasi yang dapat merubah N2 menjadi NH3 yang dengan cepat dapat diubah menjadi NH4+. NH4+ akan digunakan untuk membentuk asam amino. Ada 4 tipe mikroorganisme dapat
mengubah nitrogen menjadi bentuk yang digunakan tumbuhan, yaitu mikroorganisme yang hidup dalam akar tumbuhan tertentu dan membentuk bindil akar. Bakteri tanah heterotrof tertentu yang hidup bebas, bakteri berfotosintesis, dan beberapa ganggang hijau berfotosintesis. Next. Saran untuk kami, semoga ini bermanfaat kepada pembaca maupun penulis, karena bahasan di dalamnya mencakup terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini, kami harap kritik dan saran oleh semua pembaca, agar dapat kami perbaiki dengan benar karena kami jauh dari kesempurnaan. Terima kasih kepada yang telah memerhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.